Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Meliaki pasal 1. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Meliaki. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai di luar daerah Israel. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Kiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepadamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang najarnya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Penjelasan dan renungan dari Meliaki pasal 1 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 sampai 5, kasih Allah yang dipertanyakan. Allah menyatakan kasihnya kepada umat Israel melalui Meliaki, namun mereka meragukannya. Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Allah menunjukkan kasihnya melalui pemilihannya kepada Yakub atau Israel dibanding Esau atau Edom. Edom yang mencoba bangkit kembali dari kehancuran tetap tidak akan berhasil, karena murka Allah atas mereka tetap nyata.
Ini menegaskan bahwa kasih Allah kepada Israel bukan sekedar kata-kata, tetapi nyata melalui perlindungan dan pilihan ilahi. Ayat 6-9, kehormatan kepada Allah yang diabaikan. Allah menunjukkan ketidakwajaran sikap umat dan para imam. Jika seorang anak menghormati ayahnya dan hambanya menghormati tuannya, mengapa Allah Bapa dan Tuhan mereka tidak dihormati? Para imam meremehkan Allah yang mempersembahkan dengan mempersembahkan roti cemar dan binatang cacat di mezbah. Ini adalah penghinaan terhadap kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Allah menentang, coba berikan persembahan seperti itu kepada pemimpinmu. Apakah dia akan berkenan? Allah menolak persembahan yang asal-asalan. Allah lebih memilih tidak ada ibadah sama sekali daripada mereka ibadah yang munafik dan tidak tulus. Ia menghendaki ketulusan, bukan sekedar ritual. Allah menekankan bahwa namanya besar di antara bangsa-bangsa. Bahkan bangsa-bangsa non-Israel menghormati namanya lebih daripada umatnya sendiri. Penutup ayat menyatakan bahwa Allah atas mereka yang menipu dengan mempersembahkan yang catat, padahal mereka memiliki yang terbaik, sebab Tuhan adalah Raja yang besar dan layak ditakuti serta dihormati. Renungannya untuk kita hari ini, jangan meragukan kasih Allah. Ketika hidup terasa sulit atau tidak sesuai harapan, mudah bagi kita untuk bertanya, di manakah kasih Allah? Tapi kasih-Nya tidak terlalu terlihat dalam kemudahan, melainkan dalam pemeliharaan dan janji-Nya yang kekal. Seperti kasih-Nya pada Yakub, kasih Tuhan kepada kita adalah pilihan. Kasih karunia bukan karena kita layak menerimanya. Hati-hati dengan ibadah yang rutinitas dan kosong. Tuhan menolak persembahan yang asal-asalan, ibadah yang tidak disertai hati yang tulus, dan hormat kepada Tuhan adalah penghinaan, bukan persembahan. Apakah kita datang ke gereja hanya karena kebiasaan? Apakah persembahan dan pelayanan kita mencerminkan kasih dan hormat kepada Tuhan? Persembahan yang terbaik bukan yang tersisa. Tuhan layak menerima yang terbaik, bukan sisa tenaga, sisa waktu, atau sisa materi kita. Jika kita mempersembahkan yang kita sendiri anggap tidak berharga, bagaimana mungkin kita menganggap Tuhan itu mulia? Tuhan tidak butuh ritual jika tidak ada hati. Lebih baik tidak menyalakan mezbah, kata Tuhan, daripada mempersembahkan api yang sia-sia. Artinya, Tuhan tidak terkesan dengan aktivitas rohani jika hati kita jauh daripadanya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.